Hai, selamat datang di channel Kopi Fasta. Pimenmat, apa kabar? Yang artinya, gimana bro, apa kabar? Dan halo Rebhaners, dimanapun kalian berada. Eling ora pas cilik, kawan dolanan polisi-polisian, si ngejar penjahat. Hei ya, balik maning karo nyong hingga konten kreator kreatif asli wong Tegal. Neng episode gie, nyong bakal cerita kisah heroik sing keren, intine edan lah mat. Film ini berjudul Kingsman: The Golden Circle yang rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Matthew Vaughn dan dibintangi oleh Colin Firth, Taron Egerton, Mark Strong, Julianne Moore, Channing Tatum, Pedro Pascal, Halle Berry, Jeff Bridges, dan masih banyak lagi. Mau tahu kelengkapan ceritanya? Yuh mat, siap nawedang, tuku olos, bantal simpuk, kelelengan, dan inilah Kingsman: The Golden Circle. Champion yang mendengar pernyataan presiden sedikit kecewa. Di tengah obrolan bersama Eggsy, Harry, dan Whiskey, melalui monitor, Ginger mengabarkan bahwa Clara sedang menelpon Charlie. Dengan seksama, mereka mendengarkannya. Charlie yang tahu pacarnya terkena ruam setelah memakai narkoboy, memintanya untuk datang ke Italia. Hingga akhirnya, Champion meminta Eggsy, Harry, dan Whiskey untuk berangkat menyusulnya. Di lain tempat, terlihat Charles yang sedang memberikan serum penyembuh ruam pada pacarnya, yang mana ruam pada tubuh Clara menghilang seketika. Di lain tempat, terlihat Eggsy, Harry, dan Agent Whiskey yang sudah berada di Italia. Harry diminta untuk menjaga ruang monitor gondola. Saat Eggsy dan Whiskey telah sampai menggunakan gondola, mereka menemukan sebuah dinding yang berbeda. Dengan bantuan Merlin, dinding tersebut terbuka. Di dalam, terlihat sebuah ruang laboratorium yang dikelilingi oleh rak-rak penuh dengan serum yang sudah tertata rak. Perlahan, Eggsy mencoba mengelabui penjaga lab tersebut. Namun hal itu digagalkan karena sambutan Charles yang berada di dalam lab. Akhirnya Eggsy kabur meninggalkan pintu lab yang terkunci diretas oleh Merlin. Saat Eggsy berada di dalam gondola, tak disangka-sangka Charles meretas controller gondola yang sedang dikendalikan oleh Harry. Saat itu suasana makin ambyar, di mana gondola berputar sangat cepat dan udara di dalam gondola mulai menipis. Saat Eggsy akan pingsan, Whiskey mengeluarkan lasso listriknya dan membuat lubang pada gondola, yang mana lasso tersebut juga memotong tali penghubung gondola, hingga akhirnya Eggsy dan Whiskey terjatuh bersama gondola di atas tumpukan salju, hingga membuat gondola melaju bersama longsoran salju di belakangnya. Eggsy yang melihat gondolanya akan menabrak rumah yang ada di bawah langsung mendorong Whiskey dan melepaskan parasut yang ada di depannya, hingga akhirnya mereka berhasil selamat pada insiden tersebut. Di lain tempat, saat Eggsy dan Whiskey berada di sebuah gubuk tua di tengah hutan, Eggsy memperlihatkan serum yang berhasil ia curi pada Whiskey, dan setelahnya Harry datang. Saat Eggsy sedang memperlihatkan serum pada Harry, dari jauh terlihat musuh mulai mendekat. Whiskey yang kaget melihat gerombolan musuh menepis tangan Eggsy, yang membuat serum tersebut terlontar dan pecah. Kala itu suasana semakin kacau. Dengan gagah berani, Whiskey melawan semua musuh dengan dua pistolnya. Melihat agen Whiskey yang kesusahan, Eggsy mencoba membantunya. Namun hal itu dicegah oleh Harry. Ia curiga terhadap Whiskey karena telah membuat serum penangkal virus terjatuh. Satu persatu musuh berjatuhan, hingga pistol yang Whiskey miliki telah habis peluru. Dan melihat ada segerombolan musuh yang datang menggunakan senjata yang lebih besar, ia pun masuk ke dalam gubuk dan meminta pistol pada Harry. Saat tentara musuh akan mulai menembak, tiba-tiba, Harry menembak tepat di kepalanya. Eggsy yang melihat kejadian tersebut berteriak kaget. Eggsy minta Harry untuk menunduk saat tentara musuh mulai memborbardir dengan senjata machine gun. Saat peluru musuh mulai habis, Harry mengeluarkan sebuah parfum dan melemparkannya keluar. Dengan sekejap semua musuh berhasil dilumpuhkan. Eggsy yang melihat situasi sudah aman, ia membungkus kepala Whiskey menggunakan alat yang sama yang dapat membekukan luka. Eggsy yang merasa kacau menghubungi Merlin dan menceritakan insiden Whiskey yang tertembak. Namun saat ia akan menjelaskan pembunuh yang menembak Whiskey, ia mengelak dan berbohong bahwa terdapat baku tembak yang membuat Whiskey tertembak tepat di kepalanya. Dari jauh, lab yang Eggsy masuki sebelumnya meledak. Dan terlihat Charles yang habis menekan tombol peledak di dalam helikopternya. Akhirnya, Eggsy mengubah plan dengan berpura-pura menjadi pembeli serum Poppy bernama Wu Ting Fang. Setelahnya, Merlin melacak informasi mengenai Wu Ting Fang
dan akhirnya ia memberikan sebuah koordinat yang akan dikunjungi Wu Tingfang. Di dalam rumah kepresidenan, Pak Presiden melihat sekretarisnya memiliki ruam. Sedikit kesal dan tanpa ampun, ia menjebloskan sekretarisnya ke dalam penjara. Di lain tempat, Whiskey yang sudah berada di markas Statesman segera ditangani. Merlin memberikan laporan bahwa Whiskey akan baik-baik saja. Namun saat Merlin bersama Harry memberitahu Merlin bahwa ia sengaja menembak Whiskey karena kecurigaan terhadap agen ganda pada Statesman atau Statesman yang mempunyai niat buruk pada dunia. Eggsy yang khawatir kepada Tide segera menelpon Tide, yang mana ia kaget setelah melihat Tide terkena efek ruam pada lehernya. Tanpa pikir panjang, Eggsy segera pergi mengajak Harry dan Merlin menuju lokasi yang akan mereka tuju. Di lain tempat, Poppy telah menyewa seorang pengacara yang akan mengirimkan dokumen pada presiden. Ia juga sempat menelpon presiden dan meminta untuk segera menandatangani dokumen miliknya. Di dalam pesawat, Merlin datang memamerkan jas terbaru Kingsman pada Eggsy dan Harry. Di dalam markas Statesman, Whiskey yang berhasil disembuhkan namun terkena sedikit amnesia dan diperlihatkan foto mendiang pacarnya. Seketika ia teringat insiden saat Harry menembaknya. Harry menembak Whiskey dengan pistolnya. Maksudnya Harry melontarkan pelornya pada Whiskey. Ya, begitulah. Saat itu pun Whiskey meminta Ginger segera menyiapkan pesawatnya untuk mengejar agen Kingsman. Di lain tempat, untuk pertama kalinya, Merlin menggunakan setelan jas lapangan dan memberikan beberapa alat canggih milik Kingsman, seperti payung, koper, parang, dan jarum kejujuran pada Eggsy. Di pedalaman hutan Kamboja, Eggsy, Harry, dan Merlin berjalan mendekati markas Poppy. Hingga diketahui Eggsy menginjak ranjau darat. Kala itu Merlin mengeluarkan alat pembeku. Dan saat akan menyemprotnya, Merlin meminta Eggsy untuk melepas kakinya. Tak disangka, saat Eggsy melepas kakinya, Merlin dengan segera menggantikan posisinya. Karena diketahui, spray pembeku tersebut hanya bisa bertahan sementara. Akhirnya, dengan berat hati, Eggsy dan Harry merelakan Merlin yang berkorban untuk mereka. Untuk memancing musuh yang berjaga, di depan markas Poppy, Merlin mulai menyanyikan lagu Country Road milik John Denver. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Saat satu musuh mendekat, Merlin memukulnya. Dan saat ia akan selesai menyanyikan lagunya, semua musuh sudah berada di dekat Merlin. Seketika, ia melepas kakinya, dan boom! Terlihat sedikit ledakan yang menewaskan Merlin dan para penjaga. Eggsy dan Harry diam untuk merenung. Saat Poppy menyadari akan ada penyusup yang datang, ia meminta seluruh penjaga untuk bersiap dalam posisi bertempur. Elton yang tahu markas Poppy akan diserang, mulai memberanikan diri untuk melawan para penjaga. Kala itu, Eggsy dan Harry masuk dari gerbang utama dengan payung anti peluru. Sampai akhirnya, semua musuh berhasil dikalahkan, hingga tersisa Poppy dan Charles. Saat mereka masuk ke dalam kafe tempat Poppy berada, anjing robot otomatis aktif melihat musuh yang ada di dekatnya. Kala itu, Poppy meminta Charles untuk pergi membawa koper milik Poppy. Dan dengan segera, Eggsy mengejarnya. Harry yang dikejar oleh anjing robotik segera berlari dan masuk ke dalam arena bermain bowling. Begitupun Eggsy, yang terlihat kewalahan menghadapi tangan robotik milik Charles yang sudah diperbarui. Saat Harry sedang terpuruk, datang Elton, yang mana membuat sistem pada anjing tersebut error dan menolak untuk melawan. Di lain sisi, Eggsy yang memiliki alat peretas tangan robotik Charles segera mengaktifkannya dan membuat Charles sedikit kewalahan mengontrol tangan miliknya. Dan akhirnya, Eggsy membuat Charles menggantung pada dahan pohon yang sangat tinggi. Saat Poppy menonaktifkan sensor teman pada anjing robotiknya, Harry dan Elton segera memukul kepala anjing tersebut menggunakan bowling secara bersamaan, yang mana membuat error dan rusak. Saat Eggsy dan Harry berkumpul kembali, tanpa disadari terdapat anjing robotik lain milik Poppy yang mengejar. Akhirnya Harry mendorongnya ke sebuah tempat yang biasa Poppy gunakan untuk menghapus jejak, sidik jari, atau membuat tato bawahannya. Dan Eggsy segera menyelesaikan pertarungannya dengan Charles. Di lain tempat, saat Harry terpojok dan melihat ada sebuah gentong berisi emas yang masih mendidih, ia menumpahkannya tepat di depan anjing robotik yang akan menggigitnya. Dan Eggsy yang gagal mendapatkan kode koper milik Poppy akhirnya mematahkan leher Charles dan membuat tewas saat itu juga.
Dan akhirnya Eggsy dan Harry bertemu kembali menemui Poppy di dalam kafe karena Poppy yang menolak memberikan kode pengaktifan serum. Eggsy langsung menyuntikkan sebuah cairan yang berisi zat narkoboy milik Poppy yang sudah dicampur serum kejujuran. Hingga akhirnya karena jumlah zat yang terlalu banyak disuntikan, Poppy memberikan kodenya dengan sempoyongan hingga membuatnya jatuh tergeletak overdosis. Saat Harry mengaktifkan kopernya, seseorang melempar lasso pada leher Harry. Tak disangka-sangka, Whiskey tepat berada di belakang mereka. Dan ternyata dugaan Harry benar bahwa Whiskey merupakan agen ganda yang bergerak pada Statesman. Ia menjelaskan bahwa alasan menjadi pengkhianat agar semua orang pengguna narkoboy mati dan angka penjualan Statesman meningkat. Serta ia kesal karena pacarnya meninggal saat 2 orang pemakai narkoboy merampok toko swalayan dan menembaknya. Belum selesai ia bercerita, Eggsy mengaktifkan flash pada jamnya yang buat silau, dan saat ada kesempatan, mereka berdua segera menyerang Whiskey. Pertarungan tak terelakkan hingga membuat Eggsy hampir terbunuh karena mesin penggilingan. Namun akhirnya mereka berdua berhasil membunuh Whiskey dengan memasukkan agen Whiskey pada mesin penggilingan yang sudah menyala. Setelah semua selesai, Eggsy segera mengaktifkan koper milik Poppy. Koper yang sudah diaktifkan membuat serum-serum penawar efek ruam tersebar, yang mana akhirnya membuat semua orang selamat, termasuk sekretaris presiden, begitupun Liam, Tide, dan Tequila. Saat semua terasa usai dan presiden ditahan, Statesman mengadakan rapat bersama anggota Kingsman yang tersisa. Champion meminta Eggsy dan Harry, salah satu dari mereka, untuk menggantikan agen Whiskey. Saat mereka berselisih untuk menolak, Ginger memberanikan diri untuk menggantikan posisi agen Whiskey dengan dirinya. Dan akhirnya ditetapkan Ginger sebagai agen Whiskey yang baru. Sore itu, selain pengangkatan Ginger menjadi agen Whiskey, Kingsman juga menjadi salah satu kolega Statesman dengan produk alkoholnya bernama Kingsman. Pada hari-hari berikutnya, tampak Eggsy yang mengenakan baju pengantin bak pangeran kerajaan, dan di sampingnya berdiri Harry sebagai walinya. Akhirnya, hari itu, Eggsy melangsungkan pernikahan dengan Putri Tide. Dan berakhirlah sudah recap film Kingsman The Golden Circle ini. Semoga kalian terhibur. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah say no to drug. Hingga di sini, bersama PT mencari cinta sejati dan segenap jajarannya undur diri. Jalan-jalan sama si Bonnie, makan seblak campur semen. So, kalau kalian suka channel ini, jangan lupa ya, like dan komen. Sampai jumpa di recap film berikutnya. See ya! Thank you guys. Say goodbye. Mwah.